Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Video pembelajaran kali ini yaitu membahas tentang persamaan kuadrat. Lebih khususnya yaitu untuk cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara nanti yang pertama yaitu dengan pemfaktoran. Persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Misalnya dalam bidang militer, untuk menentukan suatu titik menembakkan rudal ke suatu tempat, maka dibutuhkan ilmu matematika. Dasarnya yaitu persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti video pembelajaran ini dengan seksama. Jika masih kurang jelas, penjelasan tersebut dapat diulang-ulang kembali. Selamat mengikuti. Persamaan kuadrat. Sebelum melanjutkan, kita biasakan dulu, kenal dulu persamaan kuadrat itu apa. Kita ringkaskan pengertiannya seperti ini dengan bahasa kita. Persamaan yang hanya memuat satu peubah atau variabel dan pangkat tertinggi variabelnya 2. 2 itu berarti kuadrat. Peubah. Kadang-kadang kita tidak paham. Kita ringkaskan saja, peubah itu apa toh? Peubah itu berupa huruf. Jadi nanti intinya apa? Persamaan yang memuat satu huruf saja, dan huruf itu pangkatnya maksimal berapa? 2, tertingginya 2. Jelas ya? Bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat bilangan A, B, C itu adalah anggota bilangan real, nyata. Dan tambah lagi syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya 0, maka 0 kalikan bilangan berapa kan 0. Berarti 0 kalikan X kuadrat hasilnya 0. Jadi tidak ada pangkat 2-nya nanti jadinya. A itu disebut sebagai koefisien X kuadrat, B itu sebagai koefisien X, C itu sebagai konstanta. Apakah Anda bingung dengan istilah koefisien? Koefisien ini adalah berupa angka. Jadi sebenarnya koefisien X atau A itu adalah angka di depan X kuadrat. B itu berarti apa? Angka di depan X. C konstanta, artinya ya bilangan aja. Tidak ada hurufnya, hanya berupa bilangan C itu. Jelas ya? Saya berikan contoh agar lebih paham. Manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, saya berikan banyak sekali contohnya. Kita hanya mana yang merupakan persamaan kuadrat. Yuk kita lihat bersama-sama satu persatu. Biasakan untuk melihat, kalau misalnya belajar itu misalnya mengerjakan sesuatu, nah, rumusnya di sebelah kanan kita, paling tidak seperti itu. Ini saya cantumkan di sini untuk umumnya. Ini merupakan persamaan kuadrat, memenuhi. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? min 7. C-nya berapa? plus 10. Jadi tadi B-nya adalah min 7, disebutkan tanda positif negatifnya. Ini persamaan kuadrat atau bukan? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya. Dengan A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 9. Sedangkan yang ini kita lihat di sini. Variabelnya atau hurufnya 1 saja, tapi pangkatnya tidak ada pangkat 2-nya. Nah, kita lihat Pak.
berarti bukan persamaan kuadrat. Yang D juga bukan persamaan kuadrat. Kenapa ini? Nah, karena X-nya pangkatnya berapa? 3. Tadi kita sebutkan maksimal berapa pangkatnya? Pangkatnya 2. Di sini kita lihat yang E, soal yang E, ada X sama Z hurufnya. Jadi, bukan persamaan kuadrat ya. Yang F, nah kita lihat. Tadi kita hanya berlatih X, X, X saja. Kalau ada P bagaimana? Nah, kita lihat. P, di sini juga P. Berarti hanya memuat satu huruf saja. Kalau satu huruf, kita lihat yang P-nya pangkat tertingginya berapa? 2. Berarti termasuk persamaan kuadrat. Yang G. Nah, yang F tadi, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan berapa? 6. Yang G bagaimana? Kita lihat ada M sama ada N. Wah, ternyata ada 2. Syaratnya harus berapa? 1 huruf saja. M saja, N saja, X saja, Z saja, seperti itu. Berarti bukan persamaan kuadrat. Sampai di sini sudah bisa mengenal tentang persamaan kuadrat? Kalau masih belum paham, bisa diulangi lagi tadi penjelasannya. Terus, cara-cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu nanti ada, saya cantumkan di sini ada 3, yaitu pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, yang C, rumus ABC. Khusus untuk materi kali ini hanya membahas tentang pemfaktoran saja. Materi ini sebenarnya sudah ada pada materi aljabar. Silahkan Anda cari materi aljabar. Nah, dasarnya di situ. Kita hanya melanjutkan saja. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Saya bagi nanti 3, yaitu seperti ini. Kita satu persatu. Yang bentuk pertama A-nya sama dengan 1. Artinya apa? Angka di depan A itu angkanya 1. Caranya yaitu nanti kita merubah menjadi bentuk seperti ini. Kalau tidak diberikan contoh atau penjelasan, kadang kita bingung. Nah, saya berikan contoh. X kuadrat plus 5X plus 6 menjadi X plus 2, X plus 3. Artinya, cari 2 bilangan. Ingat, cari dua bilangan, jika dikalikan 6, kalau dijumlah 5. Jadi, yang paling belakang itu hasil perkalian. Berarti 2 sama 3. Kita cek, 2 tambah 3 berapa? 5. 2 kali 3 berapa? 6. Kita kan melihat ada angka 5 dan 6. Kalau yang angka 6 merupakan perkalian, yang tengah penjumlahan. Ini hasil, nanti kita sebagai hasil penjumlahan. Yang belakang, paling belakang merupakan hasil perkalian. Tugas kita mencari P dan Q, yaitu 2 bilangan. Bila 2 bilangan itu bagaimana? Masih misteri. Tugas kita untuk memecahkannya. Contoh soalnya seperti ini. Dengan memfaktorkan, tentukan akar-akar persamaan X kuadrat plus 5X plus 6. Kita ingat tadi ya, A-nya 1. Tidak ada angka satunya, tapi hakikatnya ada angka 1 di situ. Nah, caranya bagaimana? Ya, langkah-langkahnya. Ini sebenarnya ada di kertas coretan saja, tapi kita lihat dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, enak-enak saja. Saya buat tanda 1. Nah, ini kita lihat. Kalau yang sudah terbiasa, langsung di angka 6-nya saja. Tapi ini hanya untuk sebagai konsepnya, konsep dasar untuk materi-materi selanjutnya. Hasilnya plus 6, dikalikan ya. 1 kalikan 6. Ingat, dikalikan 1 kalikan 6. Atau terus, faktor dari 6 apa saja? Bila dicari 2 bilangan, kalau dikalikan 6.
Ya kita mulai dari 1. 1 kali berapa? 6. 2 kali kan berapa? 3. Ya betul, 2 kali 3. 6, ya betul. Terus 3 kali 2. Terus 6 kali kan 1. Ternyata ada yang berulang di sini. Nah, kadang kita cukup 1 kali 6 sama 2 kali 3 saja. Itu sudah cukup. Terus kita lihat di sini ada 5x. Berarti nanti kalau dijumlahkan dua bilangan itu adalah plus 5. Kalau dikalikan plus 6. Kita sudah lihat perkaliannya tadi. Terus kita cari pasangan mana yang kalau dijumlahkan plus 5. Ini kalau dijumlahkan 7. Ini kalau dijumlahkan plus 5. Kita lihat sama, ternyata berarti ini pasangan yang kita pilih. Nah, ini ada nanti di kertas coretan. Kalau sudah terbiasa tapi. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Kita buat seperti ini. Depan kali depan. Oh, X-nya 1. Oh, tinggal X kalikan X. Itu modal dasarnya seperti itu. Tinggal kemudian angka belakangnya berapa. Kita sudah memilih angka 2 dan 3 tadi ya. Berarti menjadi X plus 2. X plus 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ingat, A kalikan B sama dengan 0. Ini bisa ada kemungkinan A-nya 0, B-nya 0. Jadi, bisa A-nya 0 atau B-nya yang 0. Ingat itu ya. Jadi, ada dua kurung. Berarti kurung pertama bisa 0. Yang kurung kedua bisa 0 juga. Kurung pertama isinya X plus 2. Nah, sekarang kita cari dengan cara pindah ruasnya, atau dasarnya adalah kedua ruas dikurangi 2. Nah, atau pindah ruas plus ke ruas kanan menjadi min 2. Yang ini bagaimana? Tinggal sama. X2-nya min 3. Jadi, ada dua akarnya, yaitu X pertama, saya tulis X1, X2-nya min 3. Jadi akar-akarnya adalah min 2 dan min 3. Saya berikan contoh lagi agar lebih jelas. Dengan memfaktorkan, tentukan persamaan. Nah, sekarang tadi adalah tandanya plus-plus. Sekarang saya berikan yang ada minnya 1. Penyelesaiannya sama saja, hanya kalian nanti agar bisa membedakan. Saya berikan nanti 3 contoh. Nah, sama caranya dikalikan. 1 kalikan min 12. Nah, plus kalikan min, hasilnya min 12. Ini di sini nanti letak hati-hatinya. Yuk, faktor-faktor dari 12 apa saja? 1 kalikan berapa? 12. 2 kalikan berapa ke 12? 6. 3 kalikan berapa ke 12? 4. 4 kalikan berapa ke 12? 3. Oh, sudah berulang sampai di sini. Sebenarnya cukup saja sampai di sini. Pasti akan berulang lagi. 5 ada enggak? Ah, enggak ada. 6 kali 2. Cukup sampai di sini sebenarnya. Ya, kalau dijumlahkan harus plus 4, kalau dikalikan harus min 12. Perkalian min, 2 bilangan dikalikan min berarti yang satu positif, yang satu negatif. Lihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mana kita ya, kira-kira? Nah, kemungkinan yang bisa adalah ini seperti 2 dengan 6. Loh, 2 tambah 6, 8. Ingat, syaratnya adalah tadi min 12 kalau dikalikan. Yang satu harus negatif. Kita pilih. Agar hasilnya plus 4, yang satu berarti yang negatifnya lebih kecil. Nah, seperti ini. Berarti min 2 dengan plus 6. Cara memilihnya seperti itu. Ingat, ini di kertas coretan nantinya kalau sudah terbiasa. Nah, sama caranya seperti tadi. Sudah memilih angka min 2 dan plus 6. Kemudian pilih menjadi seperti ini. Pindah ruas. Plus 6-nya dipindah ruas. Plus pindah ruas jadi min. Tadi apa? X min 2 pindah ruas menjadi plus 2. Nah, silakan Anda cermati perbedaannya. Ini adalah materi di kelas dasar. Jadi akar-akarnya 2 dan min 6.
Contoh yang selanjutnya, nah sekarang saya balik, min-nya ada di tengah. Bagaimana caranya? Yuk, sama saja. Yuk, dikalikan ya. 1 plus 18 hasilnya plus 18. Yuk, apa saja faktornya? 1 kalikan berapa? 18. 2 kalikan berapa? 9. 3 kalikan berapa? 6. 6 kalikan berapa? 3. Berulang, cukup sampai di sini. Terus ternyata kalau dijumlahkan min 11. Saya memilih ini. 2 tambah 9 11, bukan min 11. Ingat, plus 18 artinya bisa berupa positif kali positif, bisa juga berarti negatif kali negatif. Karena tadi yang positif tidak memenuhi, nah kita buat negatif 2 ditambah dengan negatif 9. Jadi dua bilangan itu adalah min 2 dan min 9. Dengan cara yang sama seperti tadi akhirnya langkahnya. Nah, min 2 dengan min 9. Kita masukkan saja. Nah, kemudian X min 2 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. Kita pindah ruas. Di sini X-nya sama dengan 2. Yang sini pindah ruas, X sama dengan 9. X1-nya 2, X2-nya 9. Jadi akar-akarnya 2 dan 9. Kemudian bentuk AX kuadrat plus BX plus C, tapi dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1. Bagaimana caranya? Contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat di depan X kuadrat angkanya 2. Itulah maksudnya kenapa A tidak sama dengan 1. Di sini A-nya 2 ya. B-nya berapa? 5. C-nya berapa? Min 3. Bagaimana caranya? Sama saja. Hanya nanti ada perbedaan sedikit. Yuk kalikan. 2 kalikan min 3 berapa? Min 6. Faktornya 1 kalikan berapa? 6. 2 kalikan berapa? 3. 3 kalikan berapa? 2. 6 kalikan 1. Oh, ternyata sudah berulang nanti di sini. Kalau dijumlahkan plus 5 di sini, ingat kalau dikalikan min 6 bukan min 3 lagi. Jadi kalau dijumlahkan plus 5, kalau dikalikan min 6. Yang mana ya? Nah, saya memilih yang ini. Kemungkinan yang ini. 1 sama 6. Di sini yang satu negatif. Karena dua bilangan harus yang satu negatif, yang satu positif. Yang harus dikalikan min 6. Nah, bilangan itu adalah min 1 dan plus 6. Berarti sama caranya. Kita lihat pada ilmu pemfaktoran ada 2x plus 6. Berarti antara 2 dan 6 FBB-nya yaitu angka berapa? 2. Kita keluarkan 2. Berarti akan menjadi 2x. 2 kalikan x. 2 kalikan berapa? Akar 6 plus 3. Nah, sama dengan 0. Inilah perbedaannya di sini. Kemudian setelah sampai di sini, kedua ruas dibagi 2. Kita sudah memiliki tadi angka 2-nya, berarti bisa disederhanakan atau kita coret saja. Nah, akhirnya menjadi apa? 2x min 1, sini x plus 3, sama dengan 0. Setelah sampai tahap ini berarti kita tinggal seperti tadi. Yang satu, 2x min 1 sama dengan 0, atau x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. 2x sama dengan, x sama dengan 1 per 2. Sedangkan yang ini, x2-nya berapa? Min 3. Jadi akar-akarnya setengah dan negatif 3. Kita lihat perbedaannya hanya di sini saja. Yang ketiga, yaitu bentuk x kuadrat min c kuadrat. Ini gampang saja, jadi hanya merubah x plus c, x min c. Lebih jelasnya ke contoh. Ada soal x kuadrat min 4x kuadrat.
Maaf. Nah, saya berikan soal seperti ini. Kita lihat yang pertama, 4 kuadrat. Kita memikirkannya adalah bentuk akar dari 4 itu berapa? 2. Berarti nanti menjadi X plus 2, X min 2. Gampang ya? Di sini M. Berarti nanti M plus 5, M min 5. Akar dari 25 kan 5. Nah, ngerubahnya kan. Di sini ada perbedaan. Ternyata ada angka 4 dan angka 9. Caranya bagaimana? Akar 4 berapa? 2. Ada X-nya, 2X. Akar 9, 3. Berarti 2X plus 3 sama 2X min 3. Kalau 9 bagaimana? Sama 36. P sekarang. Hati-hati. Berarti 3P. Akar dari 9 ini 3. Berarti 3P. Akar 36, 6. Berarti plus 6 sama min 6 nantinya. Nah, seperti ini. Contoh soalnya, tentukan dengan memfaktorkan, tentukan akar-akar dari persamaan ini. X kuadrat min 16. Penyelesaiannya adalah, kita lihat 4 itu adalah akarnya berapa? 2 seperti tadi. Berarti X plus 2, X min 2 sama dengan 0. Seperti tadi berarti X plus 2 atau X min 2 sama dengan 0. Pindah ruas, X1 nya sama dengan plus, pindah ruas jadi min. Min pindah ruas jadi plus. Jadi akar-akarnya min 2 dan 2. Saya berikan contoh 9M kuadrat min 36. Berarti langkahnya 9 akarnya berapa? 3. Akar 36, 6. Berarti ada M. Berarti 3M plus 6, 3M min 6 sama dengan 0. Dibuat 3M plus 6 sama dengan 0 atau 3M min 6 sama dengan 0. 3M sama dengan min 6. Yang sini 3M sama dengan 6. 3-nya perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Min 6 dibagi 3. Berapa? Sama dengan min 2. Yang sini sebelah sini menjadi 2. Jadi akar-akarnya min 2 dan 2. Materi pembelajaran sudah diberikan. Saatnya Anda berlatih untuk mengukur kemampuan daya serap Anda terhadap materi-materi sebuah ilmu yang telah diberikan. Dalam matematika tentu cara kunci suksesnya yaitu dengan banyak berlatih. Teruslah berlatih sampai Anda bisa dan terus tingkatkan kemampuan. Jangan pernah berpuas diri dalam mencari ilmu dan meningkatkan kemampuan. Jadilah yang terbaik dan penuh prestasi. Demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan nantikan materi-materi selanjutnya. Jangan sampai Anda ketinggalan. Sekian.